Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah biqudumi syahr syami Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kewajiban kita kepada Allah dan aktivitas kewajiban kita terhadap manusia. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, saat ini, mendapat keberkahan dan keredoan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dalam sebuah riwayat, Sayyidina Imam Malik karramallahu wajah bin Anas, atau nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amr, yang dilahirkan di kota Madinah pada tahun 714 Masehi atau 93 Hijriah, dan beliau meninggal pada tahun 800 Masehi atau tepatnya 179 Hijriah. Beliau adalah seorang pakar ilmu fikih dan ilmu hadis, pengarang kitab yang kita kenal yang bernama Al-Muwatta, serta pendiri suatu imam mazhab, yaitu Imam Malik. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dalam suatu riwayat di mana pada bulan Ramadan, pada saat beliau Imam Malik berbuka puasa dengan murid-muridnya, beliau meneteskan air mata dan menangis. Saking hebatnya tangisannya, hingga bercucuran air matanya membasahi janggutnya. Lalu salah satu muridnya bertanya kepada gurunya Imam Malik, "Ya Tuan Guru, wahai guruku yang mulia, kenapakah engkau menangis sedemikian sedih, serta menyayat hati kami, sehingga kami murid-muridmu turut ikut bersedih dengan tangisan cucuran air matamu yang membasahi janggut? Apakah ada di antara kami yang membuat hatimu sedih, atau hidangan ini kurang berkenan, sehingga kamu terluka hatimu, wahai Tuan Guruku yang mulia?" Begitu mulianya akhlak dari murid-muridnya Imam Malik. Lalu Imam Malik menjawab, "Wahai muridku, tidak. Wahai murid-muridku, sungguh kalian adalah murid-murid yang terbaik dan sangat hikmat dalam melayaniku sehari-hari. Bahkan hidangan yang dihidangkan teramat nikmat buatku." Imam Malik pun menceritakan kenapa dia sampai menangis sehingga membasahi janggutnya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Imam Malik pun menceritakan suatu kisah. "Sungguh aku pernah berbuka puasa dengan guruku, yaitu Sayyidina Ja'far As-Siddiq, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam saat aku berbuka puasa, dalam makanan yang dinikmati seperti saat sekarang ini aku nikmati, dan beliau Sayyidina Ja'far As-Siddiq berkata sambil terisak-isak, sambil mengeluarkan air mata,
Aku pun ikut sedih sama seperti kalian. Aku berkata, wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru menangis? Kemudian Imam Ja'far pun menjawab, wahai Anas bin Malik, tahukah engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan 3 buah kurma dan air, tapi beliau merasa sangat nikmat, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berbuka puasa sebutir kurma, dan sebutir kurma pun dibagikan kepada istrinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sungguh beliau merasa sangat nikmat. Beliau sangat bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dan begitu pula sedikit sahurnya, makanannya, dan begitu pula bukanya. Tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ibadah dan syukurnya, dan beliau selalu mendoakan kita sebagai umatnya agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Sahabat Buya Helmi, umatnya agar jangan lalai kepada Allah, agar jangan mengingkari akan Allah, agar jangan tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan hari ini kita dipenuhi makanan yang nikmat dan dalam berbuka, tapi kita sangat jauh dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sangatlah jauh dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Buya Helmi, tahukah kalian setelah berkata begitu, Ja'far Asy-Syiddiq, kata Imam Malik, pingsan karena tiada mampu mengenang akan penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal berbuka puasa, sedangkan umat-umatnya menikmati kesenangan, kemewahan, berbagai macam hidangan puasa. Sahabat Buya Helmi, mari kita ambil suatu petik pelajaran dari cerita ini. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Lalu bagaimana dengan situasi pada saat sekarang ini? Kita mengharapkan surganya Allah, tapi sedikit ibadah kepada Allah dan banyak makan hidangan berbuka puasanya. Ada buah, ada lauk pauk, ada daging, ada sayur mayur, ada macam-macam manisan. Kita makan dengan rakus dan lahapnya. Terkadang kita tidak berdoa kepada Allah. Terkadang kita merasa kenyang, lupa ibadah kepada Allah. Tapi kita mengharapkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita camkan itu. Bagaimana mungkin kita mengharap ridha Allah sedangkan ibadah kita hanya sedikit saja? Kita masih kesenangan di dunia masih kita kuasai. Sahabat Buya Helmi, dari sekelumit cerita ini kita ambil introspeksi diri. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan nasihat kepada kita, makanlah kamu, jangan sampai perut kamu kenyang. Ada maksud dan faedah. Sahabat Buya Helmi, Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan pengharapan kita, pengharapan ridha Allah, pengharapan kita akan dimasuki dalam surganya Allah, pengharapan kita lebih dekat daripada Allah, pengharapan kita bertambah iman kepada Allah. Maka kita akan diberikan 3 mahligai, 3 pahala. Yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqum minan nar.
asal ibadah kita dijaga di bulan Ramadan. Terkadang kita lupa, banyak di antara kita yang begitu banyak hidangan makanannya, sehingga hidangan makanan itu menjadi basi, sehingga hidangan itu menjadi mubazir, sehingga hidangan itu tidak kita makan. Sedangkan tetangga-tetangga kita banyak yang membutuhkan, banyak yang lapar, banyak yang ingin sekali makan yang ia ingini, tapi kita tidak sadar begitu. Pantas Allah memberikan peringatan kepada kita. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang kufar. Orang yang mendustakan agama bukan orang kafir. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang di luar Islam. Tapi orang yang mendustakan agama adalah agama pemeluk agama Islam sendiri, yang salah satunya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu tidak memberi makan fakir miskin. Di tetangga kamu, di lingkungan kamu, di wilayah kamu, banyak orang fakir miskin yang kelaparan, banyak fakir miskin yang menahan perutnya dari rasa lapar. Tapi di rumah kita banyak makanan mubazir, banyak makanan yang tidak kita makan alias basi. Apakah betul itu orang-orang yang bertakwa kalau seperti itu? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah salah satu orang-orang yang munafik di hadapan Allah. Kita puasa, tapi capan kita adalah cap munafik di hadapan Allah. Untuk daripada itu, puasa adalah berbagi. Makanya setelah berpuasa, hablum minallah kita sudah jaga, hablum minan nasnya kita berbagi. Bagaimana setelah kita berpuasa? Berzakat kita. Untuk daripada itu, Al-Fakhir Buya Helmi ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa hanya 3 kurma dan air putih. Terkadang 1 kurma dipotong untuk istrinya. Kita sekarang ini ada pisang goreng, ada kolak, ada makanan, hidangan santap malam, hidangan cuci mulut, hidangan macam-macam. Sehingga perut kita ini terisi dengan aneka hidangan. Tapi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi, mudah-mudahan konten kali ini menjadi perhatian dan motivasi kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, berbagi sesamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi langkah kita. Dan jangan lupa, Al-Fakhir Buya Helmi mengharapkan share, like, serta komen. Dan jangan lupa subscribe. Semoga konten Buya Helmi terus berada di tengah-tengah sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, lebih kurangnya Al-Fakhir Buya Helmi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.